bahwa memang masjid ini sekarang dari tahun saya jadi aktivis masjid itu tahun 90-an. 90-an. Sampai sekarang ini 99% bahwa masjid itu hanya berkotak-katik pada DKM tok. Dewan Kemakmuran Masjid tok. Itu. Makanya kita dari awal 2007 saya tidak menggunakan DKM. Karena 2007 Al-Madinah diresmikan, tahun 90 saya sudah jadi aktivis masjid. Bahkan saya menjadi sekretaris umum. Dulu masjid-masjid 3 kecamatan dulu masih Ciledug, Karangtengah, Larangan. Dulu masih Ciledug. Dan saya aktivis di Kota Tangerang. Saya aktivis masjid di pusat Jakarta. Di BKPR, MI, aktif dan seterusnya. Maka saya tidak gunakan DKM. Karena yang tadi saya bilang 99% orang tidak memperhatikan dan mempertingkatkan hukum. Berapa persen coba? Nanti ini menjadi PR DMI. Berapa persen sekecamatan Karangtengah saja dah, nggak usah seketangerang, masjid yang mempunyai ikrar wakaf. Satu, ini legalitas nih, hukum fikih. Apalagi kalau ditambahin legalitas hukum anunya, notariatnya, aktenya dan seterusnya, itu tambah susah lagi, tambah kecil lagi. Yang kedua, berapa persen masjid yang DKM-nya ada nazirnya, nazir yang menerima wakaf. Jangan-jangan pokoknya DKM aja. Ya, kalaupun nazir atau DKM, sekarang dua nih, berapa persen yang memang benar-benar kiai? Beda nih sama dulu nih, saya kasih tahu. Dulu di mana masjid, di mana kampung, yang mimpin masjid kiai, bukan pensiunan apapun, bukan orang kaya yang banyak kesumbangannya, bukan orang yang berpengaruh atau orang yang ditakutin, bukan. Dulu orang yang disegani karena keilmuannya, karena perilakunya, karena amanahnya, karena kepribadiannya seiring dengan syariat. Dia memimpin masjid, dia juga yang berdakwah, dia yang mengajarkan. Orang-orang dulu, makanya masjid nggak ada yang ribut, nggak ada yang ribut. Antara pengurus nggak ada yang ribut, antara pengurus dengan jamaah nggak ada yang ribut, karena yang memimpinnya betul kiai yang punya kapasitas, kapabilitas, keilmuan dan dibarengi dengan kepribadiannya, personalitinya. Bukan sekedar omongan, bukan sekedar omongan. Jangan ngomong mah bener, tapi tentunya kotak amal hilang. Nggak begitu orang dulu. Tapi yang sekarang terjadi, banyak mayoritas kelemahannya masjid ini kita syukuri nih. Makanya nih coba nih Ustaz Hamid tuh yang imam-imam, yang ustaz keliling tanya, DKM rata-rata kiai apa? Sekedar tokoh masyarakat aja, pensiunan aja, orang kaya aja, orang berpengaruh. Enggak. Dulu itu makanya nggak ada yang ribut, kampung dengan kampung nggak ada yang ribut. Sebab di kampung itu sentralnya masjid. Dan yang memimpin masjidnya adalah kiai, ulama. Ngerti betul bagaimana hukum ibadah. Dan dia mencontohkan dan mengajarkan, mendakwakan dan menyeiramakan antara ilmu teori dengan praktek pada keseharian pada pribadinya. Dia menjadi cermin, dia menjadi portofolio syariat Nabi besar Muhammad SAW. Antar ucapan, tindakan, perilaku, hati sama dengan syariat. Kerja itu didahului dengan konsep dan ide. Nah sekarang berapa banyak orang yang menjadi pengurus masjid punya konsep dan punya ide. Sekedar pengurus boneka. Nah, seperti negara-negara di zona kayangan itu yang memimpin sebuah negeri, tapi dia nggak punya konsep, nggak punya ide. Bahaya. Rumah tangga nggak punya konsep, nggak punya ide, suami istri, bahaya.
lembaga nggak punya konsep ide, bahaya. Kita memimpin hal yang kecil, kita mendrive mobil motor, nggak punya konsep ide untuk safety selamat, bahaya. Maka ini didahului dengan kapasitas dan kapabilitas serta personality kepribadian siapa? Leadernya. Ketua DKM tuh harus kiai, baru bener. Dan nggak bakal ada yang ribut. Kapan itu ada unsur Wahabi masuk? Syiah, NII, LDI. Ketika masjid-masjid rapuh pada kepemimpinan leadernya. Karena yang ditunjuk, yang berpengaruh, yang paling takutin ya banyak duitnya sama yang pensiunan daripada nggak ngapa-ngapain. Bahaya loh umat loh ini. Karena masjid itu baitullah min buyutillah, rumah Allah, pada rahmatnya yang turun daripada rumah-rumah Allah di alam semesta. Maka yang menangkap rahmat Allah di rumahnya itu kudu orang-orang yang hatinya tadi man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakah. Salat bener, zakatnya bener, imannya tulus kepada hari akhirat, visioner. Nggak bisa ada sebuah tokoh yang mengatakan kiamat itu adalah fiktif. Naudzubillah. Jadi orang yang nggak percaya betul dengan Allah dan hari kiamat, dan nggak betul sembahyangnya pada ilmu hal, tauhid, fikih dan tasawufnya, dan zakat dalam pengelolaannya, pemanfaatannya, dan memberdayakan umatnya nggak bener, nggak usah ngimpi masjidnya akan makmur, nggak mungkin. Dan boro-boro membangkitkan umat, masjidnya bakalan rapuh. Nah, ini yang saya pesankan. Siapapun nanti penerus saya, setelah tiadanya saya, setelah saya melaporkan apa yang saya sudah khidmatkan, jadilah orang-orang yang punya kapasitas ini. Tidak mesti ketokohan, nggak pula populer. Kita seperti Uwais Al-Qarni, masyhur fis sama, populer di langit, walaupun mastur fil ard. Walaupun kita nggak terkenal di bumi, nggak apa-apa. Yang penting kita mendapat pandangan daripada Allah Ta'ala rahmatnya, dan kita mendapat pandangan daripada Rasulullah cintanya. Nggak perlu yang lain, nggak perlu, saudara. Dari mana kita dapatnya? Kita jangan pernah jauh daripada ulama-ulama salafus saleh. Bukan ulama sarjana, bukan. Ulama salafus saleh yang lebih profesor daripada tukang profesor sekali. Salafus saleh. Nah, kalau ini dijaga, insya Allah semua masjid nggak ada pengurus berantem sama pengurus, pengurus berantem sama jamaah, pengurus berantem sama pengurus lingkungan. Enggak. Kita alhamdulillah, apa yang kita pakai? Nih lihat nih, saya bilang konsep imamah. Ini bisa jadi duplikasi DMI. Jadi kenapa konsep imamah? Ini beda ini. Kalau wasyawirhum fil amr, bermusyawarah rapat tuh. Itu kalau kiai sama kiai itu selevel tuh kapasitas keilmuannya. Apple to apple namanya. Kiai diskusi musyawarah rapat sama kiai cocok. Karena maroji reference akan sama, ketemunya di mana ujungnya. Imbang. Tapi kalau bocah TK suruh rapat sama profesor, kesian profesor. Ikut geblek. Ikut bocah. Ya, bisa geblek dia. Bocah ikut profesor takut epleng. Di mana wasyawirhum fil amr? Yang sama kapasitasnya. Kalau sekarang, kenapa dari awal? Ada nggak kita dikit-dikit rapat mau maulid? Rapat kita maulid sekedar rapat menyatukan, punya yang sama. Besok kita berkhidmat bareng ya, 36 ormas mana ya? Itu yang terdaftar. Yang tidak terdaftar, Masya Allah, kita bersamakan. Soal masalah teknis, SOP, tak. Imamah tuh. Makanya kudu pinter, Pan. Jadi pemimpin mah, jangan didikte. Kalau kita pemimpin didikte, wah itu bahaya, berarti dia nggak punya konsep. Kalau pemimpin ini bermusyawarah dengan yang sama kapasitasnya, nah itu bermusyawarah. Kalau konsepnya imamah, yang kiai-kiai rapat, berapa rakaat besok kita taraweh, yang kiai sama kiai. Jangan si jahil diajak rapat, besok kita taraweh berapa nih?
Ya kata si jahil, 11 aja. Kata kiai, waduh bagaimana ya, lu 20 awas ya, digituin ntar sama yang rame-rame. Karena sekarang itu ya, Syekh Nawawi yang ngomong dalam muqaddimah kitab Qaimatul Bihan al-Manzumati Syu'bil Iman, wal jahiluna ada, orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti itu jadi musuh. Kalau kiai atu semuanya bilang 11, kiai 23, dimusuhin gak tuh kiai? Tuh dia jadi musuh si jahil buat si kiai yang ngerti. Maka kiai dengan ilmunya imamah namanya, konsep komando. Nih, ini kitabnya, ini keterangannya, ini. Besok sekian, besok begini, ini begini. Yang fas'alu ahla dzikri, kalau yang bodoh, yang nggak selevel, yang nggak satu kapasitas, fas'alu ayatnya. Dari kita nih awam, kita ke kiai. Saya nanya sama kiai, saya nanya keliling saya. Musyawarah. Kayak misalnya Jumatan, kaifiyat, tartib Jumat. Saya selain diskusi utama dengan Mu'allim Ubaidillah Hamdan, dengan Habib Hanif, dengan Kiai Fakhruddin Al-Bantani, kemudian dengan Kiai Fahrul Lebak. Nanya saya. Nanya dengan Kiai Lutfi Zawawi, dengan Habib Jindan, Habib Ahmad kalau nggak salah. Saya walaupun WA, saya nanya sama guru Gopang, nanya yang di atas saya, kealimannya, keilmuannya. Kalau yang sama sejajar diskusi kita, kayak ustad-ustad, kayak kita nih, ustad-ustad ya awam, gimana? Nah, kalau yang di bawah kita lagi awam, kita yang ngasih tahu, dia nanya sama kita. Jangan yang jahil berfatwa, yang jahil ngedikte alim. Nah, konsep imamah ini konsepnya dari baginda Nabi besar Muhammad yang disebut harus rapat musyawarah. Iya rapat musyawarah, tapi kudu ada mufti. Dulu ada qadhi. Ada qadhi Fudail bin Iyad. Banyak qadhi setiap kurun periode. Mufti rapat, tapi kudu ada mufti pemutus hukum. Seperti Rasulullah ngajak rapat sahabat, tapi Rasulullah mufti pemutus hukum fatwa. Bukan semua orang yang terbanyak yang menang, begitu bukan kita. Nah, itu yang jadi sesat kita. Itu konsepnya demokrasi barat. Suara terbanyak yang menang, itu salah itu. Kita dalam hukum bukan suara terbanyak, tapi siapa yang paling alim. Ya, yang paling faqih, yang paling saleh, yang paling amanah. Disebut umanaul ard. Orang yang memegang amanah di bumi dari langit. Gitu. Nih, bedakan antara orang boros. Boros tuh beda dengan dengan apa namanya? Boros sama berwah beda nggak? Ya. Kan ada orang boros. Boros tuh kalau dalam bahasa Inggris namanya wants. Jadi yang diinginkan nafsu itu. Nafsu. Padahal nggak penting. Kalau kita ini bukan boros. Kita tuh memang tuntutan. Needs. Karena umat nuntut begini, butuhnya begini, ya iyalah, keluarin dia. Jadi ada juga yang bilang, ya royal buat agama boleh itu. Namanya sakhawah. Royal, kita bukan boros. Kalau boros yang nggak perlu diadadain, dibeli. Kalau kita emang diperlukan, kita keluarkan anggaran umat. Emang dari umat kita kembalikan ke umat. Dan ini ada orang bilang Al-Madinah kalau buat itu boros. Bukan boros, kita royal buat Allah, royal buat menyenangkan Rasulullah, kita royal buat melayani umat baginda Nabi besar Muhammad, kita royal buat memakmurkan rumah Allah, kita royal untuk menerangkan buminya Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Ya amanat umat pakai. Lihat kayak kita genggam. Kalau genggam begini, ini amanat nih. Kita nggak buka-buka, apa yang terjadi? Coba 1 jam, kuat. Apa yang terjadi? Keram nggak? Lama-lama, stroke. Orang ada 2 minggu, gua nggak bisa buka tangan, lu stroke PA. Ya tak? Tapi begini mulu orang. Stroke juga. Bisa asam urat, akut. Gini. Apa lu nggak bisa? Ini gue sakit nih. Nah makanya kita konsep amanah.
Iya, genggam, buka, genggam, buka, genggam, buka. Jangan begini. Nggak kebuka, nggak keluar betul, tapi stroke. Begini aja, nggak. Asam urat, akut kita. Iya, akhirnya sengkleh dah dia. Tapi kita tah ya. Ini bukan boros tapi royal buat apa yang menjadi sesuatu yang menyenangkan Allah. Ya, apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah dan orang-orang soleh.